Halo teman-teman semua, jumpa dengan saya Madam Supro. Nah teman-teman, saya ingin cerita sedikit ya. Kali ini kita akan ngobrol dengan sup root mie. Apa sih sup itu? Sup adalah singkatan dari supplier. Nah, artinya nanti kalau misalkan teman-teman sekalian pengen trading, nah itu langkah-langkahnya seperti apa sih? Nah itu bisa tanya supplier. Sup ini membantu admin untuk memberikan penjelasan kepada calon-calon trader baru yang ingin bergabung di komunitasnya Madam Supro. Nah komunitas Madam Supro ini gratis, namanya Koper Gading, komunitas super mega trading. Nah, untuk menjadi sup itu ada tahapannya. Pertama-tama Anda kan orang-orang awam, kemudian masuk dulu di grup info dan edu. Di sana kalian semua akan mendapatkan banyak informasi tentang produk-produk trading dan juga edukasi secara umum tentang trading forex. Kemudian kalau kalian ingin lebih serius lagi, kalian bisa masuk di Koper Gading. Koper Gading juga gratis, hanya ada sedikit biaya administrasinya. Nah setelah di Koper Gading itu kalian ikutin sampai selesai, maka akan dievaluasi oleh tim kami siapa-siapa saja yang pantas dan layak untuk masuk ke sup. Karena sup ini nggak sembarangan orang. Yang bisa gabung hanya orang-orang yang serius, orang-orang yang memang memiliki niat untuk menekuni bisnis trading forex ini. Dan juga selain mendapatkan penilaian dari kami-kami dan dipilih oleh kami-kami, dari dalam diri pribadi masing-masing juga harus ada keinginan untuk menjadi sup, jadi klub. Nah, di sini saya akan bincang-bincang dengan sup root mie, seperti apa sih perjalanannya sampai hari ini bisa menjadi seorang sup. Perlu tambahan lagi, saya saat ini berada di Canggu, Bali ya, Bapak Ibu semua. Nyaman ya di sini? Nyaman sekali. Nah, kenapa kami ada di sini? Karena hari ini dan seterusnya sampai 7 hari ke depan, saya Madam Supro akan membimbing dan mendampingi sup root mie dalam belajar trading forex sambil menikmati traveling. Dan ini kami namakan forex traveling. Semuanya dibayar oleh Madam Supro ya. Jadi sup root mie 0 rupiah. Nggak ngeluarin Free duit sama sekali, free ya, seperti itu. Oke, saya ingin lanjutkan lagi untuk tanya-tanya kepada sup root mie. Saya langsung panggil sup root mie gitu ya, disebut sup root mie supaya semua orang mengenali dan hafal, oh ini supnya dari Supro. Nah, saya ini mengajak sup root mie untuk melakukan perjalanan di Bali ini karena di Supro itu memiliki satu konsep pembelajaran yang nyaman. Jadi selain belajar serius lewat online ataupun offline, face to face, ada juga pembelajaran yang versinya berbeda, yaitu sambil refreshing, sambil menikmati suasana liburan, tapi nggak sia-sia. Nggak cuma sekedar hore-hore, buang-buang duit, nggak gitu. Tapi ada manfaatnya, yaitu sambil belajar trading supaya fresh, supaya lebih cepat masuk. Nah, tapi syaratnya ya harus menjalani dasar-dasar dulu. Setelah itu baru pada saat sudah ngerti trading, bisa trading, ya udah sedikit, ya maksudnya nggak sampai ke gaptekan, udah paham lah dasarnya forex seperti apa, baru bisa melakukan pendalaman belajar lagi sambil trading dengan gaya liburan seperti ini. Sup root mie, saya ingin tanya perjalanannya sejak dari awal sampai hari ini. Saya agak-agak lupa. Yang ingat kan sup root mie sendiri itu kira-kira
berapa bulan ya? Mungkin sekitar 5 bulan. Oke, 5 bulan. Ini saya paham. Untuk teman-teman yang lain mungkin jika ingin bergabung di SUP itu nggak perlu sampai 5 bulan karena waktu itu saya dalam kondisi agak-agak kurang sehat lah istilahnya seperti itu. Jadi saya kurang sehat, saya harus beristirahat. Saya juga lagi ada di luar kota, tidak ada di kota Surabaya. Jadi sibuk ada urusan lain. Jadi pending waktu itu ya. Tapi mungkin untuk teman-teman yang lain bisa dijalanin dari dasar sampai jadi SUP itu mungkin 3 bulanan lah, seperti itu ya. Oke, saya ambil contohnya aja SUP Rutmi yang efektif belajarnya. Itu SUP Rutmi selama ini kurang lebih berapa lama sih untuk bisa sampai menuju teknik trading yang istimewa, yaitu teknik trading mancing? Sebentar kok, mungkin 1 bulanan. Mungkin nggak sampai ya. Iya. Jadi setelah tahu dasar-dasarnya, terus untuk belajar trading mancing kurang lebih pemahamannya 1 bulanan ya. Iya. Memulai bisnis forex itu dimulai dari tingkatan seperti apa? Saya kan gaptek ya. Awalnya sih saya ragu jalanin ini. Terus saya kan dihubungin Madam Supro untuk mau diajarin trading. Saya gini, mosok sih saya ini isa, wong saya gaptek, saya awam, nggak ngerti apa-apa. Tapi Madam Supro ini terus menyemangati saya gitu loh, kalau bahwa saya ini bisa gitu. Akhirnya saya punya pikiran, ya wis, saya mulai melangkah mau ambil take action lah gitu, ajaan Madam Supro. Dan akhirnya dengan telaten diajarin. Setiap saya ndak ngerti apa, saya tanya. Terus ndak tahu, pokoknya kalau saya ndak ngerti apa, pokoknya tanya gitu. Oke. Selain tanya-tanya, rahasianya bisa sampai hari ini itu seperti apa? Karena gini ya teman-teman semua, saya menilai sebagai seorang pembimbing, saya menilai SUP Rutmi ini orangnya cepet nangkepnya, kemudian tergolong cerdas gitu ya. Nah, rahasianya itu apa? Karena kan sebenarnya barengan ya dengan SUP-SUP yang lain, tapi selalu ya teman-teman sekalian, kalau kita belajar bareng selalu nanti ada yang tertinggal, kemudian ada yang paling unggul. Nah, di sini saya melihat beberapa orang itu tertinggal dan beberapa orang itu terlihat unggul gitu. Nah, rahasianya apa yang mungkin dipersiapkan oleh SUP Rutmi? Aku mau gini aja supaya aku bisa lebih cepet nangkepnya. Itu sebenarnya apa? Gini, di saat dikasih pembelajaran itu saya catat, selalu saya catat. Karena kalau nggak saya catat, saya lupa gitu loh. Kalau lupa tanya lagi, kan rasanya nggak enak gitu ya. Iya gitu sudah loh. Dikasih pelajaran kok masih tanya berkali-kali gitu. Akhirnya saya catat gitu loh. Terus kalau ada materi gitu, nanti saya tinggal buka catatan itu gitu. Terus di rumah melakukan pengulangan nggak? Misalnya belajar atau seperti apa, atau ganggu lah, menyediakan orang yang takut. Dan orang yang kebanyakan takut tuh kan, wah aku ini punya kesibukan di rumah, aku ini udah repot, nanti aku ini belajar trading lagi, terus di rumah ganggu, harus belajar, terus kayak anak sekolah, itu mereka nggak mau. Nah ini seperti apa? Di rumah itu repot banget, atau gimana sih? Ceritakan yang sejujurnya. Kalau saya pribadi, saya nggak merasa repot, tambah saya lebih seneng. Semakin seneng. Belajar nggak? Belajar tuh memakan waktu apa aja, mengurangi hal-hal yang penting kan ibu rumah tangga, kalau nggak salah juga punya warung. Iya. Nah terus kalau misalkan harus belajar repot ya
saya rasa banyak orang nggak seneng ya. Saya nggak tahu ya, Suprutmi repot nggak, mengurangi waktu nggak untuk jatah-jatah kesibukan sehari-hari itu? Kalau dibilang mengurangi waktu ya mengurangi waktu. Mungkin waktu untuk istirahat, mama siang. Kan biasanya kalau nggak ada tradingan gini, pembelajaran ini tidur ngorok gitu ya. Makanya sekarang langsing soalnya mengurangi tidur siang ini. Ya, dengan adanya ini saya otomatis kan harus buka laptop, belajar gitu, tapi saya seneng gitu loh. Seneng, ini merupakan dunia baru buat saya gitu. Oke, saya memang melihat sekali kesemangatannya. Jadi banyak sekali hal-hal yang mungkin dilakukan orang yang basic pendidikannya itu, saya lihat ijazahnya sih lebih tinggi dari Suprutmi, tapi daya tangkap dalam hal trading ini itu jauh lebih berkurang. Saya lihat Suprutmi ini cepat. Jadi menurut penilaian saya, semua itu dari semangat dalam hati, niatan aja. Itu yang untuk membuat orang lebih cepat sukses di bisnis trading forex ini. Nah, ngomong-ngomong, saya ingin tahu dulu sebelum, nah ini kan sekarang udah mulai menggeluti dunia trading dan udah jadi sub. Sebelumnya itu saya mau tahu ya, selain gaptek, nggak punya duit, nah kan ceritanya gitu ya, sudah sering testimoni dulunya nggak punya duit, seperti itu. Nah mungkin sekarang masih juga belum dapat duit banyak ya, karena proses belajar. Nah basicnya itu sekolah itu sampai tingkat berapa? Saya sekolah sampai SMP aja. SMP. Iya. Berarti kan udah bisa baca tulis ya. Nah, bisa. teman-teman pokoknya bisa baca tulis ya. Mungkin SD juga bisa baca tulis ya. Iya. Itu kayaknya bisa baca tulis, saya rasa udah bisa, udah ngerti, udah bisa baca tutorial, udah bisa dibimbing. Seperti itu ya. Kemudian setelah lulus SMP apa yang dilakukan? Saya dari desa Ngawi. Setelah saya lulus dari SMP, saya memutuskan untuk kerja ke Surabaya. Nah kebetulan di Surabaya itu saya bekerja di rumahnya mertuanya Madam Supro. Ya, saya tahu kan waktu itu kenalnya itu waktu usia berapa itu? 15 ya? 15-an. Jadi waktu Suprutmi usia 15, saya umurnya mungkin beda 4 tahun ya? Iya. Mungkin 19, jadi sama-sama masih muda ya. Saya masih jadi menantu. Suprutmi ini mencoba untuk mengadu nasib di kota Surabaya, benar ya? Terus kerja, pas ketemunya kerja rumah tanggaan ya, di rumahnya mertua saya. Jadi saya kenal itu lama. Cuman setelah cukup lama kita bersahabat. Walaupun istilahnya saya menantu, Suprutmi ini kan kerja. Nah itu tapi buat saya nggak ada jenjang yang terlalu memisahkan antara saya sama Suprutmi. Saya sering ngobrol, jadi kayak sahabat gitu ya. Sampai-sampai banyak orang yang negur, kok senengnya bersahabat sih sama orang-orang yang kerja di rumah ini, kenapa kok nggak cari yang level high untuk berteman. Nah entahlah, memang jiwa saya seperti itu. Saya senang, tapi sempat berpisah waktu itu karena Suprutmi menikah ya. Menikah terus nggak perlu harus kerja karena ya Tuhan yang melihat hati mengangkat derajat sehingga nggak harus kerja lagi, tapi suami yang bekerja dan membiayai seluruh kehidupannya. Sampai sekarang punya rumah sendiri ya. Iya, puji Tuhan. Punya rumah sendiri. Terus akhirnya belajar forex, teman mindsetnya masih tetap mindset minder ya. Iya. Takut nggak punya duit banyak, nanti takut gagal dan sebagainya. Iya gitu. Tapi gini, saya bersyukur gitu loh. Bersyukur sekali dengan perjalanan saya dari desa, terus bekerja di rumahnya mertua Madam Supro, akhirnya kenal sama Madam Supro. Itu saya bersyukur sekali gitu loh. Nah sekarang harapannya apa sih? Kok punya semangat trading forex? Emangnya pengen jadi orang kaya banget atau gimana sih? Atau hanya kepingin jadi orang pinter?
Atau mungkin hanya kepingin, ya aku harus jadi orang yang berharga, nggak harus selamanya kayak gini, meskipun bukan harta benda yang aku kejar, tapi ada peningkatan level, istilahnya kan seperti itu. Nah itu kira-kira kalau saya gambarkan kayak gitu, kamu itu yang bagian yang mana gitu? Bagian yang peningkatan level itu, sehingga saya itu bisa berguna gitu loh bagi orang-orang di sekeliling saya gitu. Apa yang bisa kamu lakukan kalau kamu sudah istilahnya udah paham semua, udah ngerti, udah bisa trading untuk orang-orang yang ada di sekeliling? Apa yang bisa kamu lakukan? Gunanya apa ada kamu gitu? Orang-orang itu bisa merasa, oh ada Rutmi ini, aku merasa tertolong gitu. Kira-kira bagian yang mana gitu yang akan kamu sumbangsihkan untuk banyak orang? Ya mungkin ilmu tradingnya tadi saya edukasikan kepada yang lain. Oh, jadi gitu. Ingin menjadi seorang mentor, coach gitu yang memberikan edukasi supaya orang nggak tertipu, supaya orang tahu bahwa bisnis ini memang bermanfaat, bisa menghasilkan. Soalnya banyak loh orang yang nggak suka sama bisnis trading. Iya banyak. Sempet nggak punya pikiran ini kira-kira bisnis apa ya? Sempet nggak gitu? Aku nggak mau gitu. Nggak mau karena negatif ya, bukan karena aku takut, bukan karena aku istilahnya gaptek, nggak punya duit, bukan, tapi karena memang antipati, nggak seneng gitu. Sempet nggak ada sekilas pemikiran seperti itu? Oh, kalau saya pribadi nggak ada. Langsung memang positif. Iya. Kenapa? Apa yang mendorong kamu sehingga kamu seneng memilih forex ini? Kan bisa jadi saya akan ngajarin kamu dalam hal yang lain, misalnya ayo tak ajarin misalnya merias atau apa, misalkan saya di bidang lain gitu ya kan. Orang itu pilihan gitu, ini kan aneh banget gitu bisnis trading forex. Apa yang mendorong kok jadi seneng? Kalau merias masak mungkin ya seneng aja gitu ya kan. Wanita itu ya, itu dunia wanita, tapi ini kan kayaknya dunia pria-pria gitu. Apa yang dorong bisa seneng sama forexnya? Kalau masalah sukses kan, sukses bisa diraih dengan tanpa harus forex, dengan berbagai macam bisnis lainnya. Tapi ini kenapa kok mau gitu di forex? Apa keindahan forex buat kamu gitu? Dan apa mungkin yang kamu lihat dengan adanya bisnis ini di sekelilingnya, kok aku seneng gitu, yang memotivasi kamu untuk saya seneng itu kayaknya tuh nggak tahu ya, saya tuh seneng gitu loh. Nah, bisa nganalisa, terus bisa otak-atik itu trading itu gitu loh. Rasanya seperti apa kalau kayak gitu? Seneng. Merasa naik levelnya? Iya. Merasa aku jadi orang lebih pinter. Iya. Dari yang nggak bisa buka laptop, sekarang bisa. Kok tahu kalau bisnis forex bisa menghasilkan? Kok tahu kalau bisnis forex ini bagus? Itu kan harus ada buktinya dulu. Kalau enggak kan meskipun seneng otak-atik, tapi kalau enggak ada gunanya juga kan, merusak diri juga kan, apa gunanya gitu loh. Kan pasti ada sesuatu yang pertama kali menarik dulu terus kepingin belajar. Menarik itu saya lihat dari kehidupan Madam Supro. Ada apa dengan saya? Iya. Madam Supro ini dulunya kan memang sempat itu ya, setelah cerai kan keuangannya morat-marit. Nah, akhirnya menggeluti bidang trading, terus naik menanjak, akhirnya bisa berbagilah kepada yang lain, suka berbagi kepada yang lain. Nah, dengan itu saya terdorong juga gitu loh. Berarti kepingin seperti Madam Supro. Enggak gitu, maksudnya gini. Dengan trading Madam Supro kan bisa. Berarti trading itu menghasilkan, berarti menarik gitu ya, pengen belajar. Oke, saya sudah paham. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau dari saya cukup, mungkin lain kali kita sambung lagi. Tapi mungkin buat pemirsa ada sepatah dua patah kata
motivasi untuk mereka-mereka yang latar belakangnya seperti Suprutmi. Iya. Untuk teman-teman di luaran yang mungkin awam, gaptek dengan trading, jangan berkecil hati. Mungkin kalau pengen belajar, bisalah hubungin kamu ya? Iya, hubungin saya atau hubungin Super Mega Profit. Itu nanti akan dijelaskan sedetil-detilnya. Seperti saya enggak bisa apa-apa, awam gaptek, akhirnya sekarang sudah mengerti gitu. Jadi nggak boleh takut gitu ya, iya, untuk melangkah gitu ya. Nggak boleh takut untuk melangkah. Nah ini gitu memang aja. problem utamanya. Jadi banyak sekali orang yang kalau kita share profit, cerita tentang trading, yang lihat itu banyak. Kemudian yang bilang mau dong banyak. Kalau saya udah di Surabaya, ada banyak orang yang menanyakan saya dari berbagai macam daerah, banyak banget. Bu, kapan ke Kalimantan, kapan ke Banjar, Bu, kapan ke Jombang, kapan ke Kediri, belum lagi yang di Bali, Bu, kapan ke Bali, itu banyak banget yang tanya terus. Tapi begitu beneran saya ke Bali gitu ya, siapa yang mau belajar gratis? Nggak ada satupun. Jadi kalau aku bilang itu, orang Jawa bilang tuh leceh. Asal nulis mau dong, apa tuh, nggak ada keseriusan. Di berbagai daerah, ketika saya ke sana ya, yang mau ya dikit banget, padahal gratis. Benar-benar gratis juga nggak mau. Saya nggak ngerti, ini makanya saya lagi survei juga, penyebabnya apa? Apa yang membuat mereka itu takut melangkah? Kan nothing tulus, namanya aja nggak bayar, tapi dapat ilmu. Apa yang membuat mereka takut? Apa yang menghalangi mereka sukses? Apa yang menghalangi mereka mendapatkan profit? Nah itu yang harus akarnya diselesaikan dulu, supaya ada kemajuan. Ini saya lihat maju banget ini Suprutmi. Semangat. Oke ya, oke teman-teman semua, Bapak Ibu, para subscriber YouTube Madam Supro, sampai ketemu lagi di perbincangan saya dengan Suprutmi selama perjalanan saya. Selamat forex traveling di Bali ini. Oke, see you next time. Bye bye.